Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, insya Allah juga luar biasa, yang akan bincang santai, ngobrol santai bareng kita. Semoga dari apa yang nanti disampaikan kita bisa mengambil inspirasi. Nah, kita langsung saja sapa tamu kita, dan beliau ini saya kenal dulu karena satu kampus dan juga satu kelas, gitu, satu jurusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya panggil apa nih, Mbak Latifah atau apa nih? Apa aja lah, kayak biasanya Latifah juga boleh. Oke, siap. Jadi kita ngobrol santai aja. Oke, mungkin teman-teman di YouTube barangkali sudah tidak sabar ya, ingin tahu siapa sebenarnya Latifah, mungkin di mana tinggalnya, udah nikah atau bisnisnya apa dan sebagainya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, yang pertama nama saya Latifah Nurul Huda, biasa dipanggil Latifah, dari Karanganyar, Jawa Tengah. Sekarang kerjanya di administrasi rental perlengkapan bayi di Karanganyar dan masih single. Sudah lulus kuliah kan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja, karena waktu kita tidak banyak. Kita ingin tahu tentang perjalanan atau kisah dari Mbak Latifah, terutama nih, mungkin ada teman-teman yang bingung, gitu. Sudah kuliah tinggi-tinggi, setelah kuliah bingung, belum dapat kerjaan, atau belum bisa berbisnis. Barangkali dari pengalaman dari Latifah bisa kemudian kita sharing gitu. Nah, saya langsung saja serahkan ke Latifah untuk apa yang kemudian dilakukan setelah lulus kuliah, gimana ceritanya, terserahlah, monggo, saya silakan. Oke. Habis lulus kuliah, dulu sempat seperti yang diomongin Imran tadi, sempat bingung mau ngapain, habis itu mau mulai dari mana. Awalnya udah apply kerjaan dari sebelum wisuda. Itu tahunya dari teman-teman, apply di Jobstreet, di Indeed, di LinkedIn. Dari situ mulai untuk psikotes, interview ke kota-kota, sampai ke Jabodetabek pernah, ke Semarang, dan yang lain-lain lah. Sempet juga nyoba CPNS. Kalau nyoba CPNS itu udah 2 kali, tahun 2019, tahun 2018 sama 2019. Sempet jadi, akhirnya pas itu agak gimana ya, karena nggak dapat kerjaan sampai akhir tahun 2018, kerjaanku cuman apply job, interview, psikotes, sama nganterin ibu ke tempatnya almarhum nenek ya dulu, karena kan pas itu sakit. Habis itu dikasih tahu sama saudara yang kebetulan dia juga bisnis di makanan, buka warung ayam sama bikin kue, disuruh untuk coba bikin kue deh, diiklanin, coba-coba dulu resepnya, nabung-nabung buat beli alat-alatnya. Nah, aku mikir pertamanya, mau nabung dari mana? Kan belum kerja, income-nya nggak ada. Nah, tapi waktu itu sempat pernah bikin kue juga, untuk bahan-bahan sama alat kebetulan karena ibu suka bikin roti, kue, jadi alatnya udah ada, walaupun seadanya, bahan-bahan sempet dibeliin juga sama ibu, nyobain sampai
apa namanya, bikin, kasih tester ke teman-teman, nganterin sampai ke Solo, buat biar mereka tuh cobain gimana sih hasil bikinannya, sambil bantuin ibu juga, masarin karena beliau jualan produk kue kering, aku coba bantuin buat masarin lewat Instagram, sama dulu itu, ikut pelatihan di rumah kreatif BUMN. Nah, dari situ, mulai belajar gimana sih cara memasarkan produk, ikut pelatihan-pelatihan, terus ikut pelatihan fotografi, ikut pelatihan Shopee, jadi buka wawasan banyak gitu. Nah, setelah itu baru mulai aktif di RKP, ternyata di bulan Januari 2019 ada lowongan, itu punyanya tetangga sini, beliau punya rental perlengkapan bayi, udah jalan 2 tahun dan dia baru cari admin gitu. Akhirnya, dari koneksi ibu, aku coba lamar dan keterima. Nah, mulai dari situ, fokus kerja karena masih awal-awal ya, masih adaptasi, kerja itu gimana, karena bukan, yang sejalur dengan konsentrasi ilmu, otomatis mulai dari nol, memahami semuanya itu dari nol. Nah, baru seiring waktu berjalan tetap ikut komunitas RKB, tetap apa, iklan-iklan, ikut grup UMKM juga yang sekaranganyar, jadi nambah ilmu, banyak teman-teman juga dari UMKM, sering juga diajak sama ibu buat kumpul-kumpul, untuk orang-orang yang di UMKM itu, yang sekaranganyar. Habis itu di awal pandemi, lihat banyak orang kok mulai bisnis-bisnis terus, penghasilan di toko juga mulai menurun. Wah, ini harus mulai karena kue-kue juga nggak terlalu laris, karena kan pas pandemi ya, Mhm. pandemi, orang-orang lebaran juga nggak kemana-mana, nggak Ya. terima tamu, oke. Terus diajakin salah satu temen, sahabat Imran juga kenal sih, namanya Norma, untuk Walah. jualan skincare. Oke, sebelum masuk ke situ, Iya. kita balik dulu ya. Eh, lulus tahun berapa? Mungkin kalau saya kan tahu, tapi kan teman-teman nggak tahu gitu kan. Jadi lulus, setelah lulus Oh, tadi bekerja gitu ya. mhm. Lulusnya tahun Aku lulus bulan Juli tahun 2018. 15. Prodi Teknik Kimia dari alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke, Udah sih itu. oke. Berarti sekarang masih apa namanya, sambil kerja dan berbisnis ya. Iya, Ya, jadi jad bekerja dan berbisnis. Kerjanya tadi di RKP. RKP itu adalah rumah apa tadi? enggak. Jadi itu, komunitas, yang mewadahi, apa namanya, wirausaha-wirausaha dari BUMN, Rumah Kreatif Hmm, BUMN. Itu ya, ya. komunitas aja sih, kalau kerjanya sekarang sih di rental perlengkapan bayi, Oke, gitu. Jadi sip. sambil kerja, ngumpulin modal buat bisnis itu. Kan Buat bisnis nggak mungkin bisnis ya ya. kalau nggak ada modal Sip, gitu. sip. Ini kan sudah kerja, tapi kok mau bisnis? Kira-kira apa, gimana? Gimana sih? Nah, alasannya ya, apa, kenapa gitu ya, Hmm, eee, udah kerja tapi kenapa sih masih mau bisnis gitu. Kita kan mencari rezeki itu kan nggak cuman dari satu pintu ya, tapi harus berbagai pintu kita kita cobalah gitu. Nah, dari situ saya juga pengen lihat orang-orang, lihat saudara itu mereka bisa dari berbagai pintu gitu loh, nggak cuman mengandalkan satu aja. Nanti kalau cuman kerjaan ini aja, itu kerjaan kan terpaut dari umur, terus dari mungkin kalau sudah menikah nggak boleh lanjut kerja lagi juga bisa, kalau misalnya nggak punya sampingan, nah kaget
nggak punya sampingan, nggak punya tabungan kan kaget ya. Hmm. Jadi mau nggak mau harus punya sampingan walaupun itu kecil-kecilan tuh. Oke. Em, Mungkin bisa lanjut tadi setelah kemudian terinspirasi untuk berbisnis, kenapa kemudian memilih bisnis tadi? Dan mungkin bisa lanjut ceritanya mungkin. Oh, jadi kalau untuk bisnis kan sebenarnya udah ada kue kering itu ya yang dari ibu. Cuman kan karena aku kerja nggak bisa bantu untuk produksi, otomatis kan nggak maksimal. Nah terus ditawarin untuk produk skincare itu awalnya sih disuruh nyoba dulu. Pas dicoba kok cocok, produknya juga udah halal, udah BPOM, dan bahan-bahannya juga aman. Akhirnya mau nyoba deh, kita coba bisnis buat berbagi manfaat juga ke orang-orang gitu. Terus dari penghasilan kerja sedikit-sedikit disisihin untuk jadi modal jualan gitu. Oke. Oh, awalnya ini sih sebelum jualan skincare itu aku pernah jualan masker organik. Itu juga udah sempet nyetok, tapi karena masih belum bisa balance antara kerja sama ngiklan, jadinya stop gitu. Nah, kalau di bisnis yang satunya ini, itu aku dibantu untuk marketingnya, terus bahan iklan, sama dikasih ada kayak seminar online gitu loh. Jadi seminar dikasih tugas, jadi tambah lebih paham gimana cara merintisnya itu dari awal tuh gimana gitu. Oke. Tadi kan Latifah bercerita tentang bagaimana ia kemudian tertarik ingin berbisnis dari inspirasinya karena melihat temannya yang berbisnis gitu. Dan bisnisnya tadi skincare. Nah, itu gimana? Modalnya gimana? Terus cara jualannya gimana dan sebagainya? Mungkin bisa dilanjut. Suaranya belum ada. Masih di mute? Oh iya. Ya, Nah, sip. udah dengeran ya? Ya. Siap, Oke. ya. Jadi awal itu kita coba dulu, terus habis itu kalau mungkin sekarang teman-teman udah familiar banget sama yang namanya marketer. Marketer itu cuman tinggal ngiklan, terus nanti produk yang ngirim itu dari si resellernya. Nah, awalnya sih kayak gitu, tapi kok ini ya kurang efektif gitu. Jadi kalau ada orang-orang terdekat yang membutuhkan itu, aku nggak punya stok. Jadi nggak bisa langsung melayani gitu. Nah, akhirnya ditawarin untuk jadi reseller dengan modal 500.000, oke lah. Oh, ada uang, kita coba dulu gitu, 500.000. 100.000. Ya. Dari situ diajarin untuk iklan dari Facebook. Aku juga belajar dari toko. Kebetulan kan jadi admin, otomatis handle customer, handle iklan, handle bahan-bahan iklan. Jadi belajar juga dari situ. Aku terapin di Facebook, branding. Awalnya emang nggak langsung dapat customer ya, branding 1 sampai 2 bulan. Pokoknya aktif aja di posting, kita kasih tahu ke orang kalau kita ini lagi jualan ini loh gitu. Nggak cuma di FB, di WA juga, terus ada di IG juga. Habis itu ikut kayak trainingnya itu selama 2 minggu. 2 minggu itu kita banyak dikasih tugas-tugas kayak harus review produk secara langsung, berupa video, gambar, cerita. Nah, ternyata dari step-step itu bisa lebih membangun gitu, memperluas jaringan lah istilahnya gitu. Jadi lebih terpercaya, oh kita ini benar-benar jualan, enggak tipu-tipu gitu.
gitu sih. Sip. Ada nggak hambatan yang dialami selama ini dalam berbisnis? Oh ya, hambatan ada ya. Pertama dari alat komunikasi, HP. Kan HP-nya masih HP agak jadul. Nah itu sering penuh gitu kan, kita update aplikasi pun belum bisa, tapi selama masih bisa dipakai, aku maksimalin. Kayak misal untuk desain, kalau nggak bisa pakai HP-ku, pinjem ke HP kakak, atau ke HP adik, atau kadang juga pakai HP toko, kalau pas lagi senggang istirahat gitu. Jadi, selama masih bisa dipakai harus dimaksimalin aja. Sama paling, bagi waktu sih pas awal, karena buat branding itu susah banget, buat konsisten ngiklan tuh susah. Awal kita Ya, harus bagi kayak motivasi, terus upload produk, upload testimoni. Nah itu kalau misalnya nggak terbiasa, itu bakal rasanya berat banget. Jadi, dari yang training itu tadi, aku coba buat, bikin timeline-nya gitu. Jadi misal pagi upload doa atau motivasi atau apapun itu yang bisa bikin diriku dan orang-orang lain yang baca itu semangat. Biasanya nanti mulai jam 9 baru upload produk dan testimoni gitu. Mulai nanti makan siang lagi. Nah, nanti sore bisa upload, closing-an yang udah didapat gitu. ya. Menarik ya yang disampaikan tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki gitu. Nah, misalnya punya HP, Iya, kadang-kadang sekarang teman-teman itu banyak yang ngeluh gitu, pengen bisnis tapi alasan nggak punya modal lah, HP-nya nggak bisa apalah atau kameranya jelek lah, banyak alasan gitu. Ternyata iya. ada yang menarik dari apa yang disampaikan sama tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya untuk kemudian kita memulai sebuah usaha bisnis gitu. Target Latifah ke depan mau bisnisnya seperti apa? Apakah mau seperti saat ini saja yang menjadi reseller Mhm. tadi ya, atau ke depan mau apa gitu? Atau mau berhenti? Ada rencana mau berhenti kerja kemudian fokus berbisnis atau seperti apa? Kalau, berhenti kerja sih kayaknya belum ya. Cuman, sekarang fokusnya itu ya kerja pertama, kedua mengembangkan bisnis karena ini kan udah mulai alhamdulillah mulai ada, paling enggak rutin setiap bulan itu selalu ada yang order gitu. Kalau untuk rencana ke depan, jelas membesarkan bisnis ini, nggak cuman di skincare-nya aja, tapi juga di bagian yang makanan tadi. Hmm, Kalau yang bagian skincare sih ini udah mulai buka untuk Shopee, udah mulai nambah stok, terus mulai memperbaiki lewat IG, sama, rencana mau endorse. Karena kan kalau kita oke. cuman, apa namanya, mengandalkan, yang gratis-gratis ya, istilahnya kan iklan di Facebook gratis, kan di grup-grup, Ya, iklan di IG status. gratis, tapi kan kan nggak banyak yang nggak banyak yang lihat. Nah, kita juga tetap harus, coba untuk hal-hal kayak gitu yang kayak paid promote, endorse, nah itu ini baru mau mencoba. Kali aja dengan kita, endorse bisa meningkatkan, apa namanya, penjualan, bisa juga buat evaluasi ke depan, bisa jadi pengalaman yang bagus juga, gitu sih. Oke, ini kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, sebelum yang terakhir, mungkin teman-teman yang saat ini ada yang kemudian pengen berbisnis tetapi belum berani berbisnis gitu, atau pengen berbisnis Mhm. tapi tidak punya waktu,
mungkin Latifah mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang saat ini pengen seperti yang dilakukan sama Latifah gitu. Kalau misal itu jangan takut buat mulai bisnis ya, karena sekarang itu zamannya udah mudah banget. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin udah pada kenal namanya marketer, cuman dengan kalian jadi marketer aja, cuman ngiklan aja. Kalau misalnya itu jeli, konsisten, itu bisa ngasilin uang gitu, tanpa harus packing produk dan lain-lain, cuman ngiklan aja. Terus kalau misalnya nggak ada modal, bisa ke marketer itu dulu sambil ngiklan, sambil ngumpulin hasil dari dia jadi marketer kan nanti bisa untuk beli stok gitu. Kalau masalah iklan dan yang lain-lain sekarang kan udah banyak banget aplikasi-aplikasi buat iklan ya, dari zaman dulu yang namanya OLX, Facebook, sekarang merambah ke Instagram, ke Shopee. Itu udah banyak banget dan mudah lah istilahnya. Yang penting konsisten, jangan gampang nyerah. Kalau misalnya mau nyerah ya ingat aja tujuan awalnya memulai ini itu untuk apa gitu. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin bisa Latifah bisa merangkum apa yang kemudian disampaikan tadi dari awal sampai akhir, terutama tentang strategi bisnisnya yang saat ini bisa dibilang kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar bisnis. Mungkin bisa merangkum gitu, bagaimana strategi yang dilakukan setelah bekerja, kemudian menyisihkan waktunya, kemudian berusaha walaupun nggak punya modal dan sebagainya, biar teman-teman yang kemudian saat ini bingung bisa juga belajar. Oke, jadi yang pertama itu kalian pilih dulu bisnisnya yang memang paham gitu. Kalau belum paham, pelajarin dulu, jangan asal ikut-ikut aja gitu. Kayak tadi kalau aku kan skincare, aku coba dulu, pelajarin dulu dari ingredients sampai halal BPOM-nya. Nah, setelah itu baru boleh ikut bisnisnya, join, iklan harus selalu konsisten, mulai dari Facebook, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Terus kemudian jangan bosen, jangan nyerah, karena tantangan iklan itu kadang bosen. Aku sendiri gitu juga, kadang bosen, aduh iklan lagi gitu. Terus yang ketiga, kalau udah dapat customer, harus benar-benar dijaga, mulai dari pelayanannya, terus kita tanyakan feedback dari dia beli itu ada nggak manfaat produk kita gitu. Dan yang terakhir, kalau bisnis itu jangan mengharapkan langsung kita modal sekian, untung sekian gitu ya. Karena itu nggak mungkin, mesti harus mulai dari awal itu perih-perihnya dulu gitu. Yang penting uang itu bisa muter. Nah, keuntungannya nanti sedikit-sedikit gitu. Yang penting apa yang kita jual, apa yang kita bagikan ke orang itu bermanfaat buat orang banyak dan tidak merugikan. Gitu sih. Oke, terima kasih Latifah. Dan ini mungkin sesi terakhir kita. Barangkali dari cerita tadi ada yang kemudian tertarik gitu, ingin bisnis atau ingin beli skincare gitu. Itu gimana kalau mau beli skincare dan sebagainya mungkin? Kalau mau beli bisa langsung aja ke WA aku 0858 5580 2029. Namanya itu SR12 Skincare dan Herbal. Kalau untuk IG-nya ada di @barokah.st. Kalau Facebook-nya sih Latifah Nurul Huda. Apa itu? Apa namanya? Saya kan laki-laki nih, belum terlalu tahu juga ya. Skincare itu apa? Manfaatnya apa gitu kan? Skincare itu rangkaian untuk merawat tubuh gitu ya, tubuh dan wajah gitu. Jadi kayak misal
cewek-cewek nih sukanya kan biar cantik ya, biar glowing, misal harus pakai krim, sabun muka, pakailah ya Imran kalau sabun muka pasti sabun Pakai muka, terus pakai sabun heeh, nah sekalian itu adalah mukanya. iya, nah itu skincare ya, cuci muka, sun care, sunblock itu. Ada juga sih yang lain-lain lagi kayak misal, deodoran semprot, deodoran spray, ada facial mist, ya itu kayaknya cewek-cewek sih yang tahu ya, kalau Imran kayaknya nggak paham itu. Itu ada produknya, ada di WA, di WA saja atau ada di Facebook? Kalau mau tanya-tanya. Di Facebook ada, bisa di Facebook itu langsung ke Facebookku aja, Hmm, Latifah Nurul Huda. ya, ya. Mhm. Untuk saat ini belum ada apa namanya buat toko ya, buat toko di Facebook atau grup WA. Eee, oh aku baru bikinnya itu halaman sih. Hmm, Tahu kan halaman ya dari halaman itu juga bisa buat promosi itu. Halamannya namanya, Beauty Barokah. jadi itu teman-teman kalau ada yang kemudian tertarik, itu bisa apa namanya harus ke tempatnya Latifah atau bisa dikirim? Enggak, bisa dikirim. Jadi, untuk saat ini aku masih melayani COD, cash on delivery, tapi untuk wilayah Karanganyar dan Solo. Untuk luar itu bisa dikirim lewat JNE, Pos, J dan T, atau JET gitu. Kalau Oke. misal mau ke Shopee, sekarang juga udah bisa sih. Alamatnya Shopee shopee.co.id/LTHIFA24. Oke. Jadi kalau teman-teman butuh biar mukanya bersih, glowing, Iya, bersih gitu kan, iya bisa betul. pakai skincare dan Iya bisa mesen di betul. Latifah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Cukup kayaknya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sudah berkenan untuk berbagi, sharing tentang ceritanya, gimana kemudian setelah lulus kuliah, kemudian bekerja, setelah bekerja, kemudian berbisnis. Semoga dari apa yang disampaikan sama Latifah tadi bisa menginspirasi juga, bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk Amin. kehidupannya. Itu saja Amin. diskusi kita pada Eee, kesempatan kali ini. Gimana? oke, satu ya, Ya, gimana? makasih juga buat Imran udah ngundang ke YouTube channel-nya. Semoga makin sukses, kuliahnya lancar di Thailand sana. Sehat-sehat Amin. terus. Baik, itu teman-teman pada malam hari ini diskusi kita. Kalau ada yang mau tanya, mau apa, nanti bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, subscribe Anda bisa menambah motivasi kami. Itu saja, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Latifah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.